Siap, gerak. Maju ke depan 1 langkah, gerak. Rocky, kamu gak taat ya? Wallace bro. Rocky, kita sekompak mengikuti instruksinya Toby ya. Oke Bowie. Oke bro, ikutin aku ya. Dan kalian semua harus taat. 1 langkah ke kanan, gerak. 1 langkah ke kanan, bertepuk tangan. 1 langkah ke kiri, kita melompat. Kalian semua kok jadinya tidak taat sih? Ayolah bro, kita nari dulu aja. Soalnya aku suka lagu yang ini. Oke. Rocky, sekarang kita latihan lagi ya. Tapi kalian harus taat. Toby, kenapa sih dari tadi harus taat? Taat melulu. Good question Rocky. Kalau gitu kita lihat di YouTube JL Kids ya. Coba diketik taat. Shalom adik-adik yang di rumah. Nah, udah lama nih nggak berjumpa sama Kak Evo.
Nah, hari ini berjumpa lagi sama Kak Evo ya. Apa kabar kalian semua yang di rumah? Baik? Sehat? Wah, luar biasa. Oke, hari ini Kak Evo sama kalian kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang taat. Kita mau belajar tentang ketaatan. Ada yang tahu taat itu artinya apa? Nah, adik-adik, taat itu artinya tidak melawan. Taat itu artinya patuh. Nah, ayo, siapa yang di sini udah taat sama orang tua? Udah taat sama guru? Ada? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Nah, kalau kalian taat sama orang tua, taat sama guru, itu udah termasuk taat adik-adik. Bagus banget. Nah, hari ini Kak Evo mau bacain satu ayat dulu ya. Ada di Filipi 2 ayat 8. Oke, ada di Filipi 2 ayat 8. Kak Evo bacain buat kalian ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, adik-adik, itu adalah ayat di mana ayat itu berbicara tentang siapa? Ada yang tahu? Nah, betul banget. Ayat itu berbicara tentang Tuhan Yesus adik-adik. Yang dimana Tuhan Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Dan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Kak Evo mau cerita nih. Jadi, waktu itu Tuhan Yesus datang ke bukit yang dimana biasanya Tuhan Yesus itu berdoa adik-adik. Tuhan Yesus datang ke namanya Bukit Zaitun. Nah, Tuhan Yesus sudah biasa berdoa di bukit itu adik-adik. Nah, tapi suatu hari Tuhan Yesus datang lagi ke bukit itu untuk berdoa. Nah, adik-adik, di doa itu Tuhan Yesus itu ketakutan adik-adik. Karena apa? Ada yang tahu? Betul banget. Karena Tuhan Yesus sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu mau disalib. Bayangin kalau kalian tahu, wah, sebentar lagi aku mau meninggal nih. Wah, apa enggak takut adik-adik? Apalagi meninggalnya disalib. Takut ya. Kak Evo pun takut kalau kayak gitu pasti adik-adik. Dan di Lukas 22 ayat 42 itu ada dikatakan, Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bahkan hari itu Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau, Tuhan Yesus bilang sama Bapaknya adik-adik, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi ada satu kalimat lanjutannya yang Tuhan Yesus ini taat, yaitu tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di situ Tuhan Yesus taat adik-adik. Tapi waktu itu akhirnya Tuhan Yesus tuh berkeringat adik-adik. Sampai Tuhan Yesus tuh stres banget adik-adik. Karena bayangin, aduh, ketakutan. Waktu itu Tuhan Yesus di Alkitab dituliskan sampai peluhnya itu keringatnya ini sampai jadi titik-titik darah adik-adik. Itu kalau kata dokter, kata orang kesehatan adik-adik, kalau udah peluhnya berubah jadi titik-titik darah, itu tandanya orang itu sangat stres banget, sangat kepikiran, sangat takut. Tapi akhirnya Tuhan Yesus tetap mau menjalankan kehendak Bapa. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua adik-adik. Untuk menebus dosa adik-adik yang ada di rumah dan juga untuk menebus dosa Kak Evo. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar taat dari Tuhan Yesus. Kak Evo punya cerita nih adik-adik. Dulu waktu masih SMP nih, SMP belum 17 tahun. Nah, kalau belum 17 tahun berarti belum dapat SIM ya adik-adik. Nah, belum dapat SIM. Tapi Kak Evo nih nekat bawa motor adik-adik. Nah, kan ada peraturan ya. Peraturannya kalau di Indonesia orang yang belum dapat SIM belum boleh naik motor. Bener kan? Bener kan? Kalian pasti belum boleh naik motor juga karena belum dapat SIM. Nah, waktu itu Kak Evo belum dapat SIM adik-adik. Tapi Kak Evo ngeyel. Udahlah, enggak apa-apa, aku enggak bawa SIM. Dan akhirnya adik-adik, di pertigaan Kak Evo bertemu dengan, wah bener banget, Kak Evo bertemu dengan Pak Polisi.
Dan waktu ketemu sama Pak Polisi itu, adik-adik, Kak Evo langsung putar balik. Ketakutan Kak Evo, adik-adik. Putar balik, hampir nabrak orang. Wah, bahaya ya. Bahaya ya. Dan akhirnya Kak Evo ditilang, adik-adik. Dan karena ditilang, mamanya Kak Evo harus bayar denda ke polisi. Harus bayar denda karena Kak Evo tidak taat peraturan. Nah, itu yang terjadi kalau kita ini tidak taat, adik-adik. Bahaya loh kalau seperti Kak Evo tadi. Untung Tuhan masih selamatkan. Untung Tuhan masih sayang Kak Evo. Sangat bahaya adik-adik kalau tidak taat. Nah, Kak Evo percaya adik-adik semua yang di rumah taat kan? Nah, sekarang Kak Evo mau kasih tahu kalian nih, kira-kira kepanjangan dari taat itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo, coba ada yang tahu ndak taat apa kepanjangannya? Bener banget adik-adik, taat. Mungkin di tahun lalu kakak-kakak di Joel Kids ada yang pernah nyampein adik-adik. Taat kepanjangannya adalah tidak ada alasan. Titik. Ya, taat artinya tidak ada alasan, titik. Jadi, kalau misal nih kalian disuruh orang tua kalian, udah malam. Wah, kalau udah malam biasanya waktunya apa? Waktunya main HP dong, waktunya main game. Kita kalau malam biasanya seneng ya main HP, main game, atau main TikTok, atau main apalah itu. Tapi kalau orang tua suruh tidur, waktunya tidur, kalian mau taat nggak? Ayo, siapa yang masih suka bandel? Siapa yang masih suka nggak taat? Ayo angkat tangannya. Nah, buat kalian yang belum taat, yuk Kak Evo sama-sama aja kalian, biar kita semua sama-sama taat sama orang tua. Ketika kita taat, maka orang tua kita senang adik-adik. Bener nggak? Bener dong. Dan juga kalau kalian sekolah, taatnya sama siapa? Sama? Oh, bener banget. Kita kalau di sekolah taatnya sama guru. Jadi kalau guru kita bilang jangan ribut dan jangan mencontek, kita harus taat. Gak boleh ribut dan gak boleh mencontek. Oke? Nah, apa sih adik-adik yang kita dapatkan saat kita ini taat? Nah, kira-kira apa? Ayo. Nah, adik-adik, ternyata kalau kita taat, kita bisa menjadi berkat loh. Kok bisa, Kak? Bisa, Kak? Iya, adik-adik, benar. Tuhan Yesus saat akhirnya dia mau taat, disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Akhirnya kita semua diselamatkan. Bisa nggak hari itu Tuhan Yesus dengan kemanusiaannya, kan Tuhan Yesus datang sebagai anak manusia. Bisa nggak waktu itu Tuhan Yesus, aduh takut, udahlah nggak usah disalibin, nggak usah disalibkan. Tapi akhirnya Tuhan Yesus memilih untuk taat, mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk adik-adik dan untuk Kak Evo. Nah, ingat ya adik-adik semua di rumah, kita harus jadi anak-anak yang taat. Taat apa artinya tadi? Taat artinya tidak melawan. Sama taat tadi kepanjangannya apa? Tidak ada alasan, titik. Nah, setelah ini Kak Evo mau dengar nih, adik-adik yang di rumah semuanya taat. Dan semuanya taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, taat sama siapapun itu yang lebih tua. Nah, Kak Evo ada cerita satu lagi tadi, adik-adik. Suatu hari ada tokoh Alkitab, namanya siapa ayo? Pokoknya yang ada ikan besar tuh loh, siapa namanya? Benar banget, namanya adalah Yunus. Suatu kali ada tokoh Alkitab, namanya Yunus nih. Yunus ini disuruh pergi adik-adik. Suruh pergi kemana? Ke Niniwe, benar banget. Tapi Yunus ini malah nggak mau adik-adik. Akhirnya Yunus kemana? Benar banget, Yunus ke Tarsis. Yunus malah nggak taat. Yunus nggak taat, dari mau ke Niniwe malah pindah ke Tarsis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalian semua udah tahu ceritanya ya. Yang terjadi akhirnya Yunus dibuang ke laut, lalu dimakan oleh ikan, dimutahkan tetap jadi ke Niniwe adik-adik. Akhirnya Yunus memberitakan Injil ke Niniwe, dan akhirnya satu kota Niniwe itu diselamatkan adik-adik. Nah, kalau kalian taat nih, kayak
tadi, Yunus ini walaupun dia nggak taat, akhirnya dia dimakan oleh ikan yang besar dan dimuntahkan di Niniwe adik-adik. Dan akhirnya walaupun dia awalnya nggak taat, dia taat untuk memberitakan Injil di Niniwe. Dan akhirnya satu kota di Niniwe itu diselamatkan. Wah, bagus ya adik-adik. Yunus ini jadi berkat buat satu kota. Oke, siapa yang hari ini belajar untuk taat dan mau untuk taat? Angkat tangannya. Kak Evo juga mau dong belajar untuk taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, taat kepada guru di sekolah, dan taat kepada orang-orang yang lebih tua. Kalau dinasihatin harus taat ya. Ingat ya, taat. Tidak ada alasan. Titik. Dan tidak boleh melawan. Oke, hari ini kita mau sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Evo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, berkati kami supaya jadi anak-anak yang taat. Berkati hati kami Tuhan, supaya jadi tanah yang paling subur untuk ditanami benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau jadi anak-anak yang taat, semuanya katakan amin. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Rocky, sekarang kamu tahu kan kenapa harus taat? Kamu tahu kan, Rocky? Iya, sekarang aku sudah tahu. Oke, kalau gitu sekarang kalian masuk ke barisan. Bowie, Rocky, baris gerak. Good semuanya. Karena kalian sudah taat, kita sama-sama lihat hidup di akhir ya.
Rocky, Topi, sekarang kita mau ngapain lagi? Tenang Bowie, gimana kalau kita gunting-gunting kertas? Hah, gunting-gunting kertas? Topi, kamu gebut sekali. Loh, kalian jangan salah dulu. Yang ini aku jamin keren. Nanti kalau kalian sudah tahu caranya, kalian pasti pengen mencoba terus. Kita lihat ya. Yuk, 3, 2, 1, action. Halo Bebet. Halo Kak Nasya. Halo Sharon. Halo Moti. Halo Kak Nasya. Nah, yuk kita sapa teman-teman kalian yang ada di rumah. Halo teman-teman Joel Kid yang ada di rumah. Hey ya. Hari ini Kak Mio Mio mau ajak kalian membuat aktivitas. Nah, Kak Mio Mio punya kertas ya, kertas HVS warna apa saja boleh. Lalu spidol, pensil atau pulpen boleh. Kemudian gunting. Nah, Kak Mio Mio mau membuat apa ya? Kak Mio Mio mau membuat kata-kata yang akan kalian ingat selamanya. Apa itu? Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman kan? Tentang apa? Oh iya, betul. Coba, apa yang sudah adik-adik katakan, apakah sama dengan yang Kak Mio Mio buat? Oke. Lipat kertas ya menjadi 2. Nah, harus lurus sama besar ya. Tidak boleh lebih kecil tapi sama besar. Nah, setelah itu dilipat lagi. Nah, seperti ini. Semakin kecil, betul, semakin kecil Bebet. Kemudian yang sebelah sini nih yang bisa dibuka, dilipat lagi. Nah, seperti ini. Kemudian yang sebelah sini yang nggak bisa dibuka, dilipat lagi. Oh, Kak Mio Mio bentuknya seperti lemari nih. Oh iya. Seperti pintu. Seperti pintu juga bisa tuh kata Bebet. Betul. Sekarang kita pakai alat bantu, kita gambar, kita tulis. Apa ya? Yuk coba. Kak Mio Mio. Tunggu dulu. Seperti ini. Lalu kita buka. Kita buat seperti ini. Kemudian ditutup. Loh, Kak Mio Mio kok nggak ada gambarnya? Gambarnya hanya ada di depan. Tapi coba kita lihat. Kita potong. Dipotong, tidak boleh sampai putus ya. Ya. Kemudian yang ini kita potong lagi. Nah, setelah itu kita potong sama-sama. Oke, kira-kira kalian sudah tahu belum? Apa? Penasaran ya? Kak Mio Mio membuat huruf apa ini? Tunggu dulu. Oke. Coba kita baca. Ini apa? Huruf apa? A sama T. Ini huruf apa? Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? Taat. Oh iya betul. Taat. Apakah adik-adik tadi sudah menjawab taat? Oh sudah. Iya betul. Taat. Nah, kita buat ini
dan kita berdirikan ya di meja tempat adik-adik belajar. Ya, bisa ya. Oke. Jadi nah, coba kita lihat. Dibaca sebelah kanan apa? Taat. Dibaca sebelah kiri apa? Taat. Jadi dari manapun juga kita harus taat. Taat kepada siapa? Pertama kita harus taat kepada Tuhan. Juga taat kepada orang tua kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah membuat seperti ini, taruhlah di meja belajar kalian. Maka kalian akan ingat terus untuk selalu T-A-A-T. Taat. Oke. Tobi, tadi kan aku sudah tidak taat dan sekarang aku sudah berubah. Tapi gimana ya dengan anak-anak lainnya? Iya ya Rocky, gimana dengan mereka ya? Kita buka aja ya aplikasi doa. Kita ajak anak-anak berdoa juga supaya mereka bisa taat seperti Tuhan kita yang taat sampai mati. Asik. Tobi. Halo teman-teman. Hari ini kami akan berdoa buat kalian yang tidak taat. Mari kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-temanku yang tidak taat. Ajari mereka supaya mereka bisa taat ya Tuhan. Dan mereka bisa taat kepada orang tua, taat mendengarkan-Mu ya Tuhan, taat baca firman ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bro, antena aku berbunyi lagi. Hehehe, sekarang antena kita semua berbunyi. Siapa yang tahu artinya? Aku tahu. Sekarang kalian semua dengarkan ya. Siap, gerak. Bunyinya adalah Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi aku tetap mau taat, baca sampai akhir. Gimana denganmu, Rocky? Taat dong bro. Yuk kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 8 bunyinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yes, kita semua harus taat.